Halo teman-teman, pada pembelajaran kali ini kalian akan belajar bersama Kak Mila. Pembelajaran kali ini kita akan mempelajari topik aljabar dengan pembahasan perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Persiapkan diri kalian ya, mari kita belajar bersama-sama. Sebelum kita bahas mengenai perkalian bentuk aljabar, kakak mau sedikit mengingatkan kalian mengenai perkalian bentuk perpangkatan nih. Dimana kalau ada A pangkat M dikali A pangkat N, maka pangkatnya bisa kita jumlahkan. Karena bilangan pokoknya sudah sama, yaitu A. Bentuk seperti ini akan sering kalian jumpai nih dalam perkalian bentuk aljabar. Nah, dalam perkalian bentuk aljabar ada dua bentuk. Yang pertama, perkalian aljabar suku 1 dengan suku 2 atau lebih. Caranya seperti itu ya. A sebagai aljabar suku 1 dan B tambah C sebagai aljabar suku 2. Cara mengalikannya seperti itu. A dikali B kemudian ditambah atau dikurang dengan A dikali C. Kemudian yang kedua ada perkalian aljabar suku 2 dengan suku 2. Cara mengalikannya cukup unik nih. Jadi pertama A dulu dikali dengan C, bisa lihat di panah merah ini. Kemudian A dikali dengan D pada panah biru, lalu min B dikali C pada panah hijau. Dan yang terakhir, min B dikali dengan D atau pada panah ungu. Jangan sampai salah memasangkan atau mengalikannya ya. Di sini kakak punya contohnya. Untuk suku 1 dikali suku 2, ada 2P dikali dengan 3Q dikurangi 5. Maka 2P dikali 3Q kemudian dikurang 2P dikali 5. Maka kita peroleh 6PQ dikurangi 10P. Selanjutnya untuk yang dua suku dengan dua suku. Ada Y tambah 3 dikali dengan 2Y dikurangi 2. Maka perkaliannya menjadi 2Y dikali Y, kemudian min 2 dikali Y, lalu 3 dikali 2Y, dan terakhir 3 dikali min 2. Di sini ada warnanya supaya kalian lebih memahami prosesnya ya. Sehingga kita peroleh hasilnya 2Y pangkat 2 ditambah 6Y dikurangi 6. Itu tadi mengenai perkalian. Bisa dipahami ya teman-teman? Selanjutnya pembagian. Tapi sebelumnya kakak mau mengingatkan lagi mengenai pembagian bentuk pangkat. Kalau ada A pangkat M dibagi A pangkat N, di mana bilangan pokoknya sama yaitu A, maka pangkatnya bisa kita kurangkan. Jangan lupa ya teman-teman, karena ini akan berguna untuk mengerjakan operasi pembagian bentuk aljabar. Secara konsep, pembagian bentuk aljabar tidak sulit loh teman-teman. Untuk memudahkan proses pembagiannya, maka bisa kita sajikan menjadi bentuk pecahan. Di sini, AN dibagi dengan A. Karena sama-sama ada A, maka bisa kita coret, sehingga hasilnya adalah N. Contohnya seperti ini. Di sini ada 12X pangkat 2Y dibagi dengan XY. Maka yang kita operasikan koefisien dengan koefisien, X dengan X, dan Y dengan Y. Di sini koefisiennya tetap 12 ya, karena 12 dibagi 1. Kemudian X-nya ada X pangkat 2 dibagi X, maka pangkatnya berkurang. Sehingga sisanya tinggal X. Dan Y dibagi Y, maka habis. Jadi kita peroleh hasilnya adalah 12X. Nah, itu penjelasan mengenai pembagian bentuk aljabar. Mudah sekali kan? Itu tadi merupakan pembahasan mengenai operasi perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Gimana? Tidak sulit kan? Nah, untuk mengasah pemahaman teman-teman, coba kerjakan soal berikut yuk. Selamat mengerjakan. Soal pilihan ganda nomor 1.
Hasil perkalian dari 3x dikali x pangkat 2 ditambah 3x dikurangi 1 adalah A. 3x pangkat 3 ditambah 9x pangkat 2 dikurangi 3x. B. 3x pangkat 3 ditambah 6x dikurangi 4x. C. 3x pangkat 3 ditambah 9x pangkat 2 ditambah 3x. Atau D. 3x pangkat 3 ditambah 96 ditambah 4x. Soal pilihan ganda nomor 2. Hasil pembagian dari 9m pangkat 3 n pangkat 2 dibagi 3mn adalah A. 3m pangkat 3 n pangkat 2. B. 3m pangkat 2n. C. mn. Atau D. 3. Soal pilihan ganda kompleks. Hasil dari 12xy dikurangi 8xy pangkat 2 dibagi 4y ditambah 5y adalah A. 2xy ditambah y. B. 4xy ditambah 5. C. 10xy ditambah 5y. D. 14xy. Soal benar atau salah. Perhatikan pernyataan berikut, tentukan benar atau salah. A. 2x dikali x min 5. Ulang. Pernyataan A. 2x dikali x dikurangi 5 sama dengan 2x pangkat 2 dikurangi 10x. Pernyataan B. 3m pangkat 10 n pangkat 4 dibagi m pangkat 5 n pangkat 3 sama dengan m pangkat 5 n. Gimana teman-teman? Apakah sudah selesai mengerjakan soalnya? Kalau sudah, yuk kita samakan jawaban dengan pembahasannya. Pembahasan soal pilihan ganda nomor 1. 3x dikali x pangkat 2 tambah 3x min 1 sama dengan, kita kalikan satu per satu. 3x dikali x pangkat 2, pangkatnya menjadi bertambah, sehingga menjadi 3x pangkat 3, kemudian 3x dikali plus 3x, hasilnya adalah 9x pangkat 2. Kemudian 3x dikali min 1, hasilnya menjadi min 3x. Sehingga jawaban untuk soal ini adalah A. 3x pangkat 3 tambah 9x pangkat 2 min 3x. Soal pilihan ganda nomor 2. 9m pangkat 3 n pangkat 2 dibagi 3mn sama dengan, supaya lebih mudah, kita ubah menjadi bentuk pecahan terlebih dahulu ya teman-teman. Sehingga menjadi 9m pangkat 3 n pangkat 2 per 3mn. Kita bisa bagi 9 dengan 3 terlebih dahulu. 9 dibagi 3, hasilnya menjadi 3. Jadi, tulis 3. Kemudian m pangkat 3 dibagi m. Nah, pangkatnya berkurang ya, menjadi pangkat 2. Jadi 3m pangkat 2, kemudian n pangkat 2 dibagi n. Pangkatnya juga menjadi berkurang. 3m pangkat 2, n pangkat 1. Nah, karena pangkat 1 kita tidak perlu tulis ya teman-teman. Jadi hasilnya adalah 3m pangkat 2n. Maka jawaban untuk soal ini adalah B, 3m pangkat 2n. Soal pilihan ganda kompleks. 12xy dikurangi 8xy pangkat 2 dibagi 4y tambah 5y sama dengan, nah, karena di sini ada pengurangan, pembagian, dan ulang. Nah, karena di sini ada pengurangan, pembagian, dan penjumlahan, maka kita dahulukan pembagian ya teman-teman.
Jadi 12xy min dalam kurung 8xy pangkat 2 dibagi 4y tambah 5y. Seperti sebelumnya, kita ubah pembagian menjadi bentuk pecahan. 12xy min 8xy pangkat 2 per 4y ditambah 5y. Lalu kita hitung yang di dalam kurung. 8 dibagi 4 hasilnya adalah 2. Kemudian y dibagi dengan y lagi ya, sehingga pangkatnya berkurang menjadi 1. Kalau x-nya tetap ya teman-teman, karena pada penyebut tidak terdapat x. Lalu sama dengan 12xy min, sisanya tadi ada 2x dan y pangkat 1, jadi 2xy tambah 5y. Karena di sini ada yang variabelnya sama, yaitu xy, maka kita hitung terlebih dahulu. 12xy dikurangi 2xy hasilnya adalah 10xy tambah 5y. Dari sini maka kita bisa lihat bahwa pilihan C itu sesuai ya teman-teman. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini bahwa angka 10xy dan 5y ini bisa kita sederhanakan kembali dengan cara dibagi 5. Sehingga 10xy dibagi 5 hasilnya adalah 2xy. Kemudian 5y dibagi 5 hasilnya adalah 1y atau y kita tulisnya. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa pilihan A juga sesuai. Jadi jawaban untuk soal ini adalah A dan C. Soal benar atau salah. Kita mulai dari pernyataan A. 2x dikalikan dengan x min 5. Nah, kita hitung terlebih dahulu. Caranya sama seperti sebelumnya, kita kalikan satu per satu. 2x dikalikan dengan x. Pangkatnya bertambah menjadi 2x pangkat 2. Kemudian 2x dikalikan dengan min 5. Hasilnya adalah min 10x. Nah, karena sudah sesuai, artinya pilihan A adalah benar. Kemudian pernyataan B. 3m pangkat 10 n pangkat 4 dibagi dengan m pangkat 5 n pangkat 3. Kita ubah menjadi pecahan terlebih dahulu. Jadi 3m pangkat 10 n pangkat 4 per m pangkat 5 n pangkat 3. Teman-teman ingat untuk sifat perpangkatan, apabila dibagi dan bilangan pokoknya sudah sama, maka besar pangkatnya tinggal kita kurangkan. Jadi di sini sisanya ada 3, lalu m pangkat 10 dibagi m pangkat 5, sehingga sisanya adalah m pangkat 5, karena 10 dikurangi 5. Kemudian untuk n, berarti n pangkat 4, 4-nya kita kurangkan dengan 3 karena dibagi. Jadi 4 dikurangi 3 hasilnya adalah 1. Jadi n pangkat 1, atau bisa kita tuliskan menjadi 3m pangkat 5n. Jadi pilihan B itu salah ya teman-teman, karena seharusnya masih ada koefisiennya yaitu 3 di sini. Karena 3 dibagi 1 di sini. Hasilnya masih ada 3.
Jadi pilihan B adalah salah. Teman-teman, jangan lupa ya untuk tetap belajar, terus berlatih, dan selalu semangat. Di video selanjutnya, kita masih membahas aljabar nih. Jadi, sampai jumpa di video selanjutnya.